Shalom, selamat pagi. Sungguh merupakan satu sukacita jikalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentu saja kita juga mempersiapkan hati kita untuk kemudian mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Pada saat ini saya akan mempersilakan para jemaat untuk mengambil saat teduh. Tuhanlah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh, bumi tegak, tidak akan goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Biarlah kita semua yang ada di tempat ini, kita boleh memuji Allah. Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal ketika kita masih berada di dalam kegelapan dosa. Allah juga yang telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia, Sang Allah Tritunggal. Kita pujikan pujian ini. King of Kings, Raja di atas segala raja. From heaven you came running, there was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Spirit,
terpujilah Engkau Allah kami. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pagi hari ini kami boleh mengingat setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Mungkin sepanjang minggu yang sudah berlalu, bahkan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berefleksi Tuhan. Kami juga ingin mengingat setiap kesalahan, setiap dosa-dosa kami Tuhan. Pada saat ini kami ingin membawa dengan penuh penyesalan, dengan penuh rasa duka Tuhan. Kami tunduk di hadapan kaki Tuhan. Kami membawa segala dosa-dosa kita. Kita akan pujikan pujian berikut ini sebagai penyesalan kita atas setiap kecongkakan diri kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ku sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Ajablah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Kita akan pujiannya, ku sesal akan diriku. Ku sesal akan diriku, Menentang Tuhan selalu. Ajablah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Rahmat-Mu sungguh ajaiblah, tak Kau tinggalkan daku. Berdoa bagi seteru, karena kudus dipuji. Kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Dan kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Sandar rahmat, hanya mengasihi Tuhan. Kita pujikan baitnya yang ketiga. kasih-Mu yang besar, Lakukanlah si aku, jadikan aku milikmu, untuk masyarakat
Dialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Saudara, kita mengamini satu ayat dari Mazmur 32 ayat 2 ini. Dan kita mau datang pada kesempatan ini, satu momen yang harus kita gunakan sebagai momen kita kembali kepada Tuhan ketika ada kesempatan diberikan kepada kita. Mari saudara, saya mengajak kita seperti tadi juga pujian yang kita nyanyikan. Biarlah sungguh ketika kita mengevaluasi diri kita, kalau kita mendapati ada titik-titik di mana kita tidak menunjukkan sebuah sikap mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, hari ini datanglah tertunduk malu, memohon ampun kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Bapak, jika kami hari ini melihat ke dalam kehidupan sehari-hari kami, bagaimana kami berpikir memutuskan sesuatu, bagaimana kami berkata-kata dan berucap, bagaimana kami bertindak. Tuhan, betul satu kali kami mengatakan kami mengasihi-Mu. Tapi di dalam praktek kehidupan kami tentu Engkau juga melihat tidak jarang, tidak sesuai dengan apa yang kami akui. Kadang-kadang baik itu godaan yang begitu menggoda kami, atau mungkin rintangan yang begitu besar sehingga kami lebih memilih dunia daripada Engkau. Bapa, hari ini ketika kami menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami tertunduk malu dengan rendah hati memohon Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. Bapa, ampunilah kami, kuduskanlah kami, sucikanlah kami kembali. Karena dalam kedalaman hati kami sungguh-sungguh menyesali kesalahan dan keberdosaan kami. Dan kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami harus berseru dan pulang. Tuhan, terimalah kami kembali. Kami sekali lagi juga bersyukur untuk satu kesempatan mengingat ketika salib-Mu, ketika salib Yesus itu menjadi tanda kasih-Mu yang begitu besar kepada kami yang telah menyelamatkan dan mengampuni dosa kami sepenuhnya, seutuhnya dan secara sempurna. Dan biarlah sungguh mulai hari ini, dimanapun kami berada, sebagai apapun peran kami menghadirkan kerajaan Allah melalui perkataan perbuatan kami. Terima kasih Bapa buat pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pengampunan dosa. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita akan mengikrarkan iman pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan pujikan pujian respon kita terhadap pengampunan dosa. Hallelujah.
Mate, persilakan untuk duduk. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin mendengarkan suara Tuhan. Kita ingin agar jiwa kita boleh kembali disegarkan. Ketika kita boleh mendengar suara Tuhan, kita mendengar sapaan Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, biarlah ini boleh menjadi sesuatu yang boleh merefresh kehidupan kita. Seperti rusa yang rindu akan air. Rusa yang rindu akan air yang segar. Kita akan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa merindukan begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama akan berdoa, tapi sebelum itu saya mengundang untuk kita juga akan mengutus anak-anak, adik-adik remaja untuk join dalam komisi remaja di lantai 1.
Saya minta untuk orang tua dari remaja dan juga anak remaja boleh bangkit berdiri. Dan mari orang tua dari remaja boleh bersama-sama dengan saya kita berdoa, kita mengutus mereka untuk kemudian beribadah di bawah. Silakan bangkit berdiri kepada teman-teman remaja bersama dengan orang tua. Baik, nanti rekan-rekan yang remaja setelah saya doa silakan boleh mengikuti Cuanto Wiwi dan Cuanto Deta di belakang. Dan mari orang tua saya mengajak kita bersama kita berdoa untuk anak-anak kita berdoa. Bapak, kami bersyukur ketika hari ini sebagai keluarga kami boleh datang bersama dengan anak kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka. Biarlah mereka sungguh boleh mengenal Tuhan dan sejak masa muda mereka takut akan Tuhan. Tuhan, kenalkanlah dirimu kepada mereka melalui kasih-Mu, melalui setiap momen yang mereka jalani. Terkhusus pada hari ini ketika mereka kumpul dengan teman-teman seusia mereka. Mereka boleh punya teman seiman, mereka punya komunitas dan itu kerinduan kami. Biarlah Tuhan yang pakai mereka, Tuhan yang pimpin kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami juga sebagai jemaat-Mu rindu hari ini mendengar firman-Mu seperti lagu yang tadi kami pujikan. Tuhan, hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan biarlah kami tidak mencari itu dari hal lain tetapi hanya dari Engkau saja. Dan kami rindu Tuhan, bukakan hati kami, siapkan hati kami, rendahkan hati kami. Sehingga kami punya telinga yang siap mendengar, hati yang cukup rendah untuk dibentuk dan kehidupan kami mengaplikasikan firman-Mu. Tuhan, pimpin sertai dan hadirlah kami juga hamba-Mu dalam setiap kelemahan dan keterbatasan yang ada, Tuhan yang pakai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dan teman-teman remaja boleh join ke bawah bersama dengan contoh-contoh yang ada standby di belakang ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, mari saudara kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ke 20. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Saya rindu kita boleh membacakannya bersama-sama. Yang pertama ayat ganjil bersama dengan saya para pria. Dan ibu-ibu wanita boleh bacakan ayat yang genap. Saya sertakan juga di depan. Ini kita ambil dari terjemahan baru pertama. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Jika sudah dapat, mari kita baca yang pria terlebih dahulu ayat ganjil dan kemudian yang wanita ayat genap. 1, 2, 3, pria. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, satu kali ada seorang pendeta yang sedang melakukan sebuah kebaktian kebangunan rohani, KKR. Dia mengadakan kebaktian KKR ini di sebuah stadium yang begitu besar yang dihadiri oleh ribuan bahkan 10.000 lebih jemaat. Nah, ketika KKR ini berlangsung di bawah terangnya sinar dari lampu sorot itu yang memancar gitu ya, melewati keringat-keringat yang bercucuran saudara. Ketika tim pendoa sudah standby, tim pelayan musik sudah mulai masuk mengalunkan musik saudara. Kemudian pendeta ini dengan mengangkat tangan dia berkata, siapa yang hari ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Saudara, mengagetkan sekali ketika dia menantang, men-challenge jemaat pada hari itu saudara. Kerumunan itu mulai bergemuruh. Ratusan orang mulai maju ke depan, bahkan ribuan orang saudara. Maju ke depan berkomitmen untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara bisa lihat kira-kira fotonya begitu ya. Jadi ada orang-orang mengangkat tangan mereka, ada yang menangis, ada yang berseru-seru dan lain seterusnya. Responsnya macam-macam sekali. Dan kemudian ketika selesai dari KKR ini singkat cerita, pulang saudara. Mereka beristirahat dan pendeta ini melihat bahwa malam KKR ini adalah sebuah malam keberhasilan. Nah ketika dia kembali ke hotel dengan tubuh yang begitu lelah, dia duduk di pinggir kasurnya, dia mulai scrolling Instagram. Ketika dia scrolling Instagram, saudara, ternyata KKR tadi cukup viral.
Nah, dia mendapati ada beberapa postingan dan kemudian ada komen-komen sedemikian, saudara. Khotbahmu malam ini menggetarkan jiwa, katanya. Lalu ada juga yang berkata bahwa, wah, pendeta ini sungguh diurapi. Ada juga yang mengatakan ini baru namanya kebangunan yang sejati, saudara. Saudara, ketika dia duduk di atas ranjang itu, dia kemudian melihat ke arah cermin. Dia tersenyum kecil. Dan kemudian dia berkata, terima kasih Tuhan, aku dipakai oleh-Mu menjadi alat yang luar biasa. Tapi ternyata saudara, ketika dia mengatakan hal itu sambil melihat cermin dan tersenyum, saudara, di dalam hati kecilnya ada satu kalimat lagi yang muncul, yaitu ini. Apakah engkau bersuka cita di dalam KKR tadi? Karena nama mereka yang maju tadi tertulis di sorga, atau karena namamu tertulis di bumi, atau karena namamu tertulis di hati mereka, atau karena namamu tertulis di Instagram. Yang mana sukacitamu? Apakah karena mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, atau karena namamu tertulis di bumi? Saudara, kisah singkat ini, saudara, kemudian pendeta ini bertobat, dia menangis dan dia menyesali apa yang dia lakukan. Karena ternyata dalam hati kecil dia melihat bahwa karena saya, maka KKR ini berhasil. Perhatikan ya, pelayanan ini berhasil karena saya. Saudara, tentu kisah ini sebenarnya menjadi salah satu contoh gambaran bahwa tidak cuma pendeta sebenarnya yang juga bisa mengalami kondisi di mana ketika keberhasilan itu dikreditkan kepada diri mereka sendiri. Ini godaan yang kita semua saya pikir alami. Nah, hari ini kita akan bahas the fall of Satan. Saudara, saya hari ini nggak akan seminar tentang bagaimana iblis jatuh, kenapa iblis jatuh, kapan iblis jatuh, enggak ya. Kita nggak akan seminar itu, tapi saudara, saya mau mengajak kita bersama melihat ini. Apa yang pendeta tadi alami sebenarnya kalau kita pikir-pikir kembali, godaan iblis itu setidaknya ada 2 jenis. Setidaknya, saya ya bisa lebih sih ya. Yang pertama, iblis itu bisa menggoda kita lewat penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita jatuh, ketika roda berputar itu ada di bawah, kadang-kadang kita kemudian bisa menyangkal Tuhan. Dan itu godaan iblis. Tapi dari cerita yang tadi saya sampaikan dan juga firman yang hari ini kita akan bahas lagi, saudara, saya pikir ada yang kedua. Di dalam keberhasilan pun, iblis bisa menggoda kita. Di dalam keberhasilan pun, iblis bisa menggoda kita. Gimana caranya? How? Ketika kita mulai berkata, ini terjadi karena saya. Ketika kita sukses di kantor, kita mulai berkata, ini karena saya. Ketika bisnis kita cuannya mulai melejit, kita mulai berkata, ini karena saya. Ketika kita pelayanan dan banyak orang menangis, kita berkata, ini karena saya. Saudara, ini bisa menjadi godaan iblis di dalam keberhasilan kita. Menunjukkan kerajaan Allah itu. Bahkan di dalam kita menunjukkan teladan hidup ketika orang memuji kita baik, orang ini hebat, orang ini baik, orang ini kudus, orang ini anak gereja banget. Kita bisa berkata, ini karena saya. Dan kita berbangga akan hal itu. Saudara, hati-hati, ini bisa menjadi godaan iblis. Dan sebenarnya ini yang bisa terjadi kepada 70 murid yang diutus Yesus. Saudara, saya berikan konteks singkat. Teks yang tadi kita baca. Yesus habis mengutus 70 murid. Saudara, kalau baca di pasal 10 ayat 1, dikatakan demikian. Pada hari itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, mengutus mereka berdua-dua ke setiap kota tempat yang hendak dikunjunginya. Buat apa? Buat melayani, buat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Menghadirkan Injil Kerajaan Allah. Bukan cuma lewat penginjilan, tapi juga lewat mujizat-mujizat yang Tuhan pakai mereka sebagai alat atau utusan. Nah, itu yang mereka kerjakan. Jadi ketika mereka diutus, saudara, Yesus kasih perlengkapan. Yesus bilang bahwa siap-siap saja, kamu tuh akan ditolak dunia. Kamu tuh seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Lalu Yesus berkata, kamu tugasnya adalah memberitakan kerajaan Allah. Nah, singkat cerita setelah mereka selesai mengerjakan semua ini, maka mereka kembali kepada Yesus, itu di ayat 17 tadi yang kita baca. Bahwa Tuhan, kami kembali dengan bergembira, kami kembali dengan bersuka cita. Jadi mereka itu happy banget Bapak Ibu setelah bahkan ketika mengatakan, Tuhan ternyata setan-setan itu takluk demi namamu. Jadi mereka bangga Bapak Ibu, mereka senang, mereka happy, mereka suka cita saudara. Pertanyaan saya, apakah respons ketika keberhasilan pelayanan itu menjadi hal yang salah?
Saya pikir tidak sepenuhnya salah juga. Berbangga bersukacita itu tidak salah juga saudara. Tapi kalau hanya gara-gara itu dan kemudian orang mereka mengatakan karena kamilah maka setan-setan itu takluk, itu salah besar. Maka saudara kita melihat seakan-akan topik hari ini lagi mau berkata demikian saudara. Ada konflik yang terjadi antara kerajaan iblis, si iblis ini dengan warga kerajaan sorga itu, yaitu siapa? Murid kita. Murid-murid yang diutus Tuhan hari ini dimanapun engkau berada. Di rumah, pekerjaan, bisnis, dan dimanapun. Peperangan rohani ini sedang terjadi Bapak Ibu. Dan kita bisa mengalami godaan keberhasilan yang mengatakan bahwa karena saya, dan karena saya. Seperti murid-murid pada waktu itu berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami. Kepada kami. Demi namamu. Saudara, ini godaan yang saya pikir real Bapak Ibu. Saya akan bahas dengan singkat, 2 bagian saja. Yang pertama kita akan melihat respons Yesus. Menarik sekali Yesus kemudian merespon dengan ada 2 hal Bapak Ibu. Kita akan bahas respons pertama, chapter 1 Bapak Ibu. Berbicara tentang kejatuhan iblis dan kedatangannya kerajaan Allah. Fakta bahwa iblis itu takluk itu karena Yesus sudah datang dan kerajaan Allah sudah ditegakkan. Saya akan jelaskan secara singkat. Pertama, Yesus nggak kaget Bapak Ibu waktu iblis takluk sama mereka. Perhatikan kata ini. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sebuah kejatuhan yang cepat, signifikan, besar saudara. Terjadi begitu saja. Tapi perhatikan kata melihat. Kata melihat ini dalam bahasa aslinya itu eteron, ini pakai kata imperfect Bapak Ibu. Nuansanya itu imperfect. Di dalam bahasa Yunani, imperfect itu adalah sesuatu yang terjadi lama, tapi masih sedang terjadi dan akan terjadi. Signifikansinya apa? Berarti dulu sudah terjadi. Yesus sudah melihat kejatuhan iblis itu karena dia Allah. Di dalam Yesaya 14 ayat 12. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Yang di dalam Wahyu sebenarnya ditujukan kepada iblis. Jadi sesuatu yang tidak mengejutkan Yesus. Betul? Yang kedua, kata melihat ini juga mengindikasikan bahwa kejatuhan iblis itu sedang terjadi. Ketika Yesus hadir di dunia, kerajaan Allah itu ditegakkan dimanapun anak-anak Tuhan berada, memberitakan Injil, menyaksikan Kristus, maka di situ kerajaan Allah hadir. Dan disitulah kuasa iblis ditaklukkan. So, melihat iblis jatuh dari langit itu sedang terjadi. Kuasa iblis kalah itu sedang terjadi. Tapi nggak cuma itu, bahasa ini juga sebuah bahasa profetik, kenubuatan Bapak Ibu. Seperti yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat 7, ketika Yesus datang kedua kalinya, maka iblis itu akan mengalami namanya penghukuman kekal. Mereka akan dilempar ke dalam lautan api dan belerang, dan lain seterusnya. Saudara, kenyataan ini, saudara, sudah sedang akan, di mana kita sebagai warga kerajaan Allah? Kita ada di tengah sini. Sebuah realitas bahwa sekalipun kita sudah percaya kepada Yesus, anak Tuhan itu tidak lepas dari namanya peperangan rohani. Kita tidak lepas dari namanya godaan itu. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam kita. Atau iblis itu seperti seseorang yang mengintip dari luar pintu dan nunggu kita jatuh dan dia akan masuk terobos Bapak Ibu. Itu iblis. Nah saudara, maka dari 2 hal ini saya ingin merangkum menjadi 1 kalimat ini. Saudara, peperangan rohani itu akan terus terjadi sampai the second coming. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Peperangan rohani yang saudara alami hari ini, sebuah realitas yang harus kita sadari, bahwa ketika kita bergumul dengan dosa, ketika kita memilih dosa daripada memilih Tuhan, saudara, itu kita sedang kalah dengan iblis. Saudara, ini peperangan rohani yang sungguh-sungguh real dalam kehidupan kita sebagai anak-anak warga kerajaan Allah. Dan maka dari itu saudara, ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, itu sama dengan apa? Seakan-akan kita lagi mengecilkan teritorinya si iblis Bapak Ibu. Gambaran yang mungkin saya bisa berikan seperti itu. Jadi ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, kita sedang menghilangkan atau menipiskan pijakannya si iblis. Jadi di mana kita berada, ketika kerajaan Allah itu hadir, kita menegakkan kerajaan Allah, maka di situ kuasa iblis dikalahkan. Nah, disinilah peran kita Bapak Ibu sebagai apa? Ambassador of Christ. Yang harus menegakkan kerajaan Allah dimanapun kita berada sebagai utusannya Yesus. Supaya kuasa iblis itu dikalahkan, direduce Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Peran apapun kita, nggak cuma di gereja, tapi juga dalam kehidupan kita secara profesional. Dan sebagai ambasador, saudara tahu ya, duta atau ambasador dari
sebuah negara, saudara, perwakilan, mereka akan di-equip dengan kemampuan, dengan sumber daya yang ada untuk kemudian bisa mewakili sebuah negara, saudara. Itu kerjaannya ambasador, di mana dia berada, dia mewakili sebuah otoritas. Dan itu kita, Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 5:20 kita sebenarnya ambasador dari Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun kita berada, sebenarnya tugas kita itu mewakili Yesus. Dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, dengan setiap apa yang kita putuskan, kita ambil respons kita. Kita mewakili Yesus, Bapak Ibu. Seperti dalam Kolose, apapun yang kau kerjakan, lakukan di dalam nama Yesus. Itulah kita, ambassador of Jesus Christ, dan kita diperlengkapi. Saudara jangan takut, kenapa? Karena sekali lagi, iblis sudah tidak berkuasa atas kita. Karena Yesus sudah menang. Iblis tidak berkuasa atas kita, kematian dan maut tidak berkuasa atas kita. Cuman mereka masih bisa menggoda kita. Nah itu fakta yang harus kita sadari. Makanya peperangan rohani itu real dan terus terjadi, saudara. Maka pertanyaan saya begini. Ketika kita bicara soal kita harus menghadirkan kerajaan Allah sebagai duta Kristus, supaya kita menghilangkan pijakan iblis atau kuasa iblis, saudara. Bagaimana caranya? How? Menghadirkan kerajaan Allah, saya bisa katakan itu seperti sedang mengalahkan iblis. Nah ini sebenarnya satu realitas yang Yesus sedang mau sampaikan kepada 70 murid tadi. Caranya gimana? Ketika seseorang mendengar dan menanggapi firman Tuhan, saat teduh, dengerin khotbah, dan ketika orang tersebut kemudian mengalami pertobatan dan perubahan hidup, bukan cuma firman itu masuk telinga kanan, mental Bapak Ibu, keluar lagi telinga kanan. Tapi ketika firman itu masuk, diresapi, direnungin, dan diaplikasikan, dilakukan, menimbulkan pertobatan dan perubahan hidup, kecil sekalipun. Di situ kerajaan Allah hadir Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu hadir ketika kita menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam perilaku kita. Dengan real, orang bisa melihat, ini anak Tuhan. Kerajaan Allah itu hadir di dalam percakapan kita sehari-hari, bahkan kepada orang non-Kristen. Ketika perkataan kita membawa damai dan penguatan bagi mereka. Dan mereka bisa melihat bahwa kita berbeda. Di situ kerajaan Allah hadir dan kuasa iblis dikalahkan. Ketika seseorang kemudian bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Kristus. Ketika kita bisa kemudian memberitakan Injil kepada mereka dan mereka bertobat. Ketika ada pengampunan terjadi di dalam keluargamu, di dalam gereja, di dalam pelayanan. Di situ kerajaan Allah hadir Bapak Ibu. Bukan isinya dendam, dengki, kebencian. Dan kerajaan Allah itu hadir ketika seseorang menolak godaan untuk kompromi dengan dosa atau dengan dunia. Di situ saudara sedang mengalahkan kuasa iblis, bukan dengan kemampuan kita sekali lagi, tapi dengan kuasa dari Yesus. Dan ketika anak Tuhan melayani orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak punya harapan, dan ketika firman Tuhan diberitakan dan orang disadarkan akan kebenaran. Saudara, ini setidaknya beberapa poin yang kemudian bisa menolong kita melihat bagaimana kehidupan kita bisa mendatangkan, membawa impact dari kerajaan Allah itu untuk menipiskan pijakan iblis tadi Bapak Ibu. Sehingga ketika sebuah family bertobat, seorang pribadi bertobat, saudara, disitulah kerajaan Allah hadir. Maka kalau saya simpulkan Bapak Ibu, di mana dan kapan kita menghadirkan kerajaan Allah? Ketika seseorang taat pada firman-Nya, ketika seseorang mewartakan kasih Kristus, ketika seseorang menolak dosa, dan ketika seseorang mengasihi dengan tulus, disitulah kerajaan Allah ditegakkan dan iblis dikalahkan. Disitulah Bapak Ibu, maka kerajaan Allah ditegakkan. Ini chapter 1, bicara soal 70 murid kembali kepada Yesus. Yesus merespon dengan, iya, aku melihat iblis jatuh. Tapi yang lebih menarik lagi kita perhatikan di ayat 20, saudara. Ketika Yesus kemudian mengatakan sebenarnya sukacita sejati itu bukan terdapat pada keberhasilan pelayananmu. Bukan pada kesuksesan cara hidupmu menjadi anak-anak Tuhan dengan menunjukkan kerajaan Allah, bukan. Tapi harus didasari pada sesuatu yang lebih kekal, lebih konsisten, lebih firm Bapak Ibu. Apa itu? Yesus berkata demikian. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu. Maksud Yesus adalah, jangan kamu cuma bersukacita karena ada keberhasilan dalam pelayanan, ada sesuatu yang spektakuler. Tetapi Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Saudara, ada 3 poin penting dari sini. Yang pertama, kenapa Yesus kemudian mengatakan, lu harusnya dasarin kepada sebuah keselamatan yang kekal. Karena pelayanan kita, keberhasilan pelayanan kita, keberhasilan hidup kita, saudara, itu fluktuatif. Bisa naik, bisa turun, kadang di atas, kadang di bawah.
Contoh, misalkan mereka kemudian tadi ya mau ngusir setan, setannya nggak cabut Bapak Ibu. Apa yang terjadi kepada mereka kalau mereka mendasarkan pada keberhasilan pelayanan? Mereka undur Bapak Ibu. Wah kita cupu gitu ya, kita kayaknya kurang berkuasa nih. Bagaimana jadinya kalau kita mendasarkan pada keberhasilan saat teduh kita sehari-hari misalkan. Keberhasilan disiplin kita. Saudara ketika engkau tidak berhasil maka engkau akan mengatakan hari ini sial gara-gara tadi pagi gue lupa baca firman dan lupa berdoa. Saudara itu jadinya kalau kita mendasarkan sesuatu pada keberhasilan. Sukacita itu kita dasarkan pada keberhasilan. Sehingga ketika kita tidak berhasil, kita tidak lagi bersukacita. Nah itulah kemudian Yesus katakan, bersukacitalah karena sesuatu yang lebih kekal, yaitu namamu terdaftar di sorga. Dan ini bukan sukacita yang sekali dua kali, tetapi terus menerus, karena pakai present tense. Sesuatu yang telah terjadi hari ini, tapi terus terjadi, itu present tense di dalam bahasa Yunani. Jadi sukacita ini harusnya menjadi terus menerus terjadi Bapak Ibu. Dan nama di sorga ini metafora seperti dalam Wahyu ya. Jadi tertulis dalam kitab kehidupan. Maksudnya adalah sebuah keselamatan, jaminan keselamatan kekal Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan seorang duta besar tadi ya, seorang ambasador yang dikirim ke negara lain untuk menjadi wakil dari negara tersebut. Saudara bisa bayangkan ketika seorang ambasador tersebut, satu kali mungkin dia mengalami penolakan. Dia mungkin mengalami masalah, dia mengalami tekanan. Ambasador itu mungkin betul takut. Tapi ambasador ini akan terus ingat, sekalipun satu negara tempat saya berada nolak gue masih bisa pulang. Ada tempat yang menampungku, yaitu siapa? Yang mengutus aku. Betul? Jadi saudara itu konsepnya mirip Bapak Ibu. Sebagai utusan, saudara kalau saudara nggak bisa mendasarkan kehidupan kita lewat keberhasilan kehidupan kita, sukacita itu. Karena dunia bisa menolak kita ketika kita mencoba menegakkan kerajaan Allah, betul? Bahkan ketika kita mau mengambil keputusan sesuai firman, kadang-kadang itu nggak sesuai dengan dunia. Seringkali nggak sesuai dengan dunia dan seringkali kita mengalami penolakan. Tapi sebagai utusan Bapak Ibu, ketika sukacita itu kita dasarkan pada kekekalan itu. Maka kita tahu sekalipun dunia menolak saya gara-gara saya sangat-sangat berpegang pada firman. Saya tahu Yesus tetap menerimaku apa adanya. Dan Yesus sudah mati buatku. Yesus sudah menebusku, Yesus sudah menerimaku sepenuhnya. Bukan karena keberhasilanku. Maka begini Bapak Ibu. Sukacita menghadirkan kerajaan Allah sebagai the ambassador of Christ itu bukan didasarkan pada keberhasilan saudara atau pencapaian pribadi. Tapi harus kita dasarkan pada status kita yang sudah dikasihi sepenuhnya oleh Allah. Yang Yesus tebus 100%. Sehingga sukacita itu tetap ada. Sekalipun kita mungkin kadang gagal dalam kehidupan kita menghadirkan kerajaan Allah. Di pekerjaan, di bisnis, di rumah, di lingkungan sosial. Kadang-kadang kita gagal Bapak Ibu. Kadang-kadang orang terdekat kita juga bisa berkata, kayaknya lu mendingan di gereja aja daripada di rumah. Lu mendingan kerja deh daripada pulang. Bisa terjadi seperti itu juga. Kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan. Ada decision yang kadang-kadang kita juga berpikir ini gak sesuai dengan firman, kita tahu. Tapi kita ambil. Tapi sukacita itu gak hilang Bapak Ibu, karena kita bukan dasarkan pada keberhasilan itu. Dan sukacita itu gak akan hilang saudara, sekalipun kita dapat cemooh atau penolakan dari orang. Sukacita itu juga tidak akan hilang, sekalipun kita tidak dapat pujian dan apresiasi dalam pelayanan kita. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik. Dan sukacita itu tidak akan hilang meskipun tantangan silih berganti dan bertubi-tubi datang. Kenapa? Karena bukan pada hal-hal ini kita dasarkan sukacita kita. Tapi pada nama kita terdaftar di sorga. Ada jaminan penerimaan dari Yesus Bapak Ibu. Karena kita tahu penerimaan Yesus itu sempurna. Saudara sebuah kisah dari John Bunyan. Dia adalah seorang teolog Anglikan. Dia orang teolog reform saudara. Dia pengkhotbah, penulis juga Kristen. Saudara dia itu pernah dipenjara 12 tahun di penjara gara-gara dia tidak dapat izin dari negara dan gereja untuk mengabarkan Injil. Tapi dia terus kabarin Injil Bapak Ibu. Jadi dia dipenjara 12 tahun di sana. Ya, di salah satu bagian di Inggris. Dan di dalam situ saudara salah satu tulisan yang sangat terkenal hari ini yang katanya larisnya itu nomor 2 setelah Alkitab Bapak Ibu di dalam literatur Kristen, The Pilgrim Progress kalau Bapak Ibu tahu, ini buku Perjalanan Musafir, sudah diterjemahkan ada buku Indonesianya, kalau nggak saya lupa penerbitnya siapa. Saudara Bunyan itu tetap berkhotbah bahkan dia menginjili orang-orang narapidana Bapak Ibu di dalam penjara itu.
Ya dia sempat keluar, dimasukin lagi. Gara-gara dia pas keluar dia injilin orang lagi. Saudara, menariknya dalam salah satu karyanya di Prison Meditations, karya John Bunyan, dia berkata demikian, di tengah kesulitan penjara yang dialami. I am indeed in prison now in body, but my mind is free to study Christ. And how unto me he is kind. Aku ini betul dalam penjara, tubuhku terbelenggu, tapi dia berkata pikiranku ini bebas untuk merenungkan Kristus. Dia melihat ini sebagai satu kesempatan sekalipun dia menghadapi belenggu penjara itu, Bapak Ibu. Tapi dia melihat ini tidak membatasi dia untuk terus memikirkan Kristus, menginjili orang, dan mengingat justru bahwa Tuhan melakukan yang sangat baik kepada dia. John Bunyan, saudara, dalam keadaan dia di penjara, dia bisa melihat keadaan ini sebagai satu keadaan yang tetap dia bisa bersuka cita. Kenapa? Karena tadi, dia tidak mendasarkan sukacita itu kepada keadaan. Karena keadaan kita bisa berubah, lingkungan bisa mempengaruhi kita. Tapi sukacita itu dia dasarkan pada pengenalan dia akan Kristus, Bapak Ibu. Dia dasarkan pada keselamatan yang dia pegang dan dia yakini. Bagaimana dengan saya? Di mana kita melandaskan sukacita kita? Di mana? Ketika kita mengalami tekanan pekerjaan yang berat, banyak layoff, saudara, pasca pandemi. Susah untuk kemudian cari kerja, banyak pengangguran dan lain seterusnya. Atau relasi suami istri kita, rumah tangga kita yang sedang renggang, komunikasi yang kurang, juga dengan anak, dengan cucu. Atau pergumulan dengan godaan, kita bergumul dengan uang, kita bergumul dengan amarah, kesombongan, keras kepala, iri hati dan lain seterusnya. Apakah sukacita kita bergantung pada keadaan-keadaan seperti ini? Oh, kalau saya sedang sabar maka saya bersukacita. Oh, kalau kehidupan saya sedang baik-baik saja maka baru ada sukacita. Tapi ketika tidak baik-baik, tidak ada sukacita. Atau kita dasarkan sukacita itu pada status kekal kita bersama dengan Tuhan di surga. Sehingga ketika kita berada di dalam kondisi terpuruk di bawah sekalipun, kita ingat bahwa kita harus berjuang untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Karena ada sukacita yang kekal itu, suatu hari nanti. Maka itu Yesus berkata, jangan bersukacita karena roh takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Sehingga begini Bapak Ibu, sekalipun tekanan pekerjaan itu berat, maka kita akan sadar bahwa kita tidak perlu mendasari sukacita itu pada membuktikan diri kita lewat karir. Karena penerimaan Yesus sudah sempurna, bukan diterima oleh orang lain. Tidak ada lagi pembuktian-pembuktian diri yang rasanya kita perlu dapat dari orang lain, Bapak Ibu. Sehingga ketika dalam relasi suami istri yang renggang, saya pikir kadang-kadang mungkin kita perlu untuk mengalah. Momen-momen tertentu mungkin kita tidak perlu menang dalam setiap perdebatan, Bapak Ibu. Mungkin kita sekali-kali harus mengalah untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita kepada orang terdekat. Dan ketika kita bergumul saudara, maka kita juga tidak gampang menyerah dengan keadaan, dengan penolakan, dengan kegagalan. Karena kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan, saudara. Saudara, saya tutup dengan satu quotes dari R.C. Sproul. The only way the kingdom of God is going to be manifest in this world before Christ comes adalah ini. If we manifest it by the way we live, dengan cara kita hidup, saudara, sebagai citizens of heaven, sebagai warga kerajaan sorga itu, dan sebagai rakyat dari rajanya, menyadari bahwa raja kita di dunia itu bukan sampai di presiden, Bapak Ibu, tapi kepada raja di sorga. Satu-satunya cara kerajaan Allah bisa dinyatakan di dunia ini. Sebelum Kristus datang kembali, di dalam realitas peperangan rohani, menaklukkan iblis dengan kuasa Yesus. Bukan karena kemampuan kita. Caranya adalah ini, saudara. Jika kita mewujudkannya lewat cara hidup kita, our lifestyle. Cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita mengambil keputusan, cara kita planning ke depan. Itu Bapak Ibu, sebagai warga kerajaan sorga. Sehingga hal-hal yang kita pikirkan bukan hal-hal yang sementara, tapi bagaimana caranya ini berdampak pada kekekalan. Pada jiwa orang lain. Dan sebagai
hambanya Raja, yaitu Allah. Mari Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, peran apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu hari ini, kerjakan dengan setia dan ingat selalu bahwa Bapak Ibu adalah warga kerajaan Allah. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, ketika Bapak Ibu menghadirkan kerajaan Allah, disitulah iblis ditaklukkan. The fall of Satan itu terjadi. Disitulah Kristus menunjukkan kuasanya, disitulah ada pemulihan, disitulah kedamaian. Amin. Kita berdoa. Saudara, ambillah waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan 1-2 menit ke depan. Apa yang Tuhan sampaikan dalam hatimu hari ini melalui firman yang telah kau dengar. Kalau engkau boleh melihat ke dalam hatimu bagaimana selama ini engkau hidup, apakah kita sudah menghadirkan kerajaan Allah di rumah, di pekerjaan, di bisnis, di lingkungan pertemanan kita, dimanapun kita berada. Kalau belum, apakah ada 1-2 hal yang kau mau kerjakan mulai hari ini? Atau mungkin 1-2 hal yang kau mau ubah? Sampaikan dan doakan pada Tuhan. Dan ambillah komitmen. Bapak, kami bersyukur akan firman-Mu yang sudah boleh kami baca, kami renungkan. Tuhan, kami percaya Engkau berbicara dalam hati pribadi lepas pribadi. Kau punya agenda unik kepada setiap kami. Kami punya pergumulan yang berbeda-beda. Dan kami percaya kami berjalan bersama dengan Roh Kudus yang menguatkan kami, yang memberi kami kekuatan, yang menolong kami untuk boleh bangkit dan berjuang, menyatakan Kristus, kerajaan Allah dimanapun kami berada. Tuhan, betul kami belum sempurna, tapi kami mau melakukan yang terbaik. Dan bukan dengan kekuatan kami, bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau bersama dengan kami. Tolong kami setidaknya melalui kehidupan kami, perkataan perbuatan kami, Tuhan dimuliakan. Dan orang boleh melihat kehadiran Allah dalam diri kami. Tolong kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan suatu berita sukacita jikalau kita sekali lagi boleh diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah domba yang kudus. Dan iblis juga boleh terus dikalahkan melalui kesaksian kita dimanapun kita berada sebagai individu yang telah terlebih dahulu diselamatkan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan sukacita. Kita akan juga memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita pujikan pujian ini dari atas ya.
keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan sekali lagi bahwa iblis telah dikalahkan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur jika kami juga boleh diingatkan sekali lagi bahwa melalui kesaksian hidup kami boleh menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Dan dengan demikian kami boleh terus bekerja untuk mengalahkan iblis, mengalahkan godaan iblis di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah ini juga boleh terus mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk bekerja dengan lebih giat lagi. Ketika kami, dalam pelayanan kami, dalam keseharian kami boleh terus menghadirkan kerajaan Allah. Kami juga menyerahkan persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan bertanggung jawab untuk lebih lagi memperluas kehadiran Tuhan di dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita dengan sukacita, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah cinta kasih yang berlimpah dari Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat dari Allah Tritunggal turun ke atas kita sekalian, menyertai kita sebagai utusan kerajaan Allah
dimanapun kita berada, apapun peran kita, mulai dari hari ini menjadi berkat sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita setelah selesai, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Tuhan memberkati.